Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini kita akan sharing mengenai NIP teman-teman CPNS 2019 yang tanggal 21 ya kemarin sudah selesai kan untuk pemberkasan. Sekarang masuk ke penentuan NIP gitu kan. Nah, teman-teman banyak yang nanya nih, kapan mulai kerja, terus kapan mulai masuk, SK-nya gimana dan sebagainya. Nah, mungkin di sini saya juga akan lihat dari beberapa portal berita dan berdasarkan pengalaman saya sebelumnya gitu. Nah, di sini dijelaskan ya di dalam satu portal berita ini proses penetapan NIP. Di sini kan dijelaskan ya alurnya seperti apa, ya usul dari instansi masing-masing diharapkan akan masuk ke BKN di bulan November hingga terhitung mulai tanggal CPNS 2019 dapat ditetapkan per 1 Desember 2020. Jadi teman-teman, di CPNS itu ada istilahnya TMT ya, terhitung mulai tanggal. Ini tanggal SK-nya kita. Tanggal SK-nya kita, SK CPNS. Misalkan teman-teman ini diharapkan 1 Desember ini sudah ada SK CPNS-nya. Cuman kerjanya apakah 1 Desember belum tentu dan kebanyakan memang tidak gitu ya. Jadi ada istilah namanya SPMT. SPMT. Ya, surat perintah melaksanakan tugas. Nah, SPMT ini adalah teman-teman mulai masuknya, gitu ya. Teman-teman mulai masuknya itu terhitung dari SPMT-nya. Kayak saya itu TMT-nya itu 1 Januari, tapi SPMT-nya 1 Maret. Jadi saya kerjanya ya mulai Maret itu, kayak gitu. Gitu ya. Oke. Nah, langkah penetapan NIP itu kayak gimana sih? Ya, di sini dijelaskan ya alur penetapan NIP ini ya. Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK, instansi menyampaikan usul penetapan NIP kepada BKN termasuk kelengkapan dokumen pemberkasan peserta yang sudah diverifikasi oleh masing-masing instansi. 2. Tim pengadaan BKN akan melakukan pengecekan atau validasi berupa pemeriksaan dan penelitian terhadap kelengkapan dokumen yang sudah diverifikasi instansi, apakah sudah sesuai dengan administrasi atau persyaratan dan regulasi pelaksanaan CPNS. 3. Hasil pemeriksaan dan penelitian USUP NIP dari instansi dikategorikan berupa. Nah, berupa apa itu? Berupa memenuhi syarat, lalu ada yang tidak memenuhi syarat. Oke. Setelah itu apa nih? Bawah nih ya. Paling lama 30 hari kerja setelah menerima penetapan NIP dari BKN kemudian membuat keputusan pengangkatan. Nah, berarti paling lama setelah penetapan NIP dari BKN membuat keputusan pengangkatan SK CPNS nih. Ini semuanya sebenarnya dari 1 sampai 3 ini sudah dilaksanakan di sistem. Ya di sistem terus ini ya melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau SAPK. SAPK ini terus untuk dokumen elektronik digital juga pakai doku digital. Lalu untuk penandatanganan pertek ya, pertimbangan teknis penetapan NIP secara digital juga. Jadi gitu. Jadi memang kadang-kadang untuk mengeluarkan SK-nya NIP-nya sudah ada. Itu instansi itu akan menunggu pertek dulu gitu. Dan yang tanda tangan ya enggak misalkan punya saya nih, saya di UIN Malang ya. Saya PNS Kementerian Agama. Yang menandatangani SK saya bukan Menteri Agama tapi rektor saya. Kayak gitu. Tapi di situ ada tulisannya atas nama Kementerian Agama atau Menteri Agama, terus rektor saya siapa, tanda tangan kayak gitu. Jadi kalau bukan Menteri Agama yang tanda tangan semua, yang enggak ya capek jelasnya satu Indonesia kan kayak gitu. Gitu. Nah, ini kalau menurut langkah di atas ya, apabila peserta CPNS 2019 diterima dan lolos tapi ada kesalahan pada berkas yang diunggah, BKN telah menyediakan fasilitas berupa notifikasi kepada peserta yang telah mengunggah berkas. Nah, ini kemarin sudah di sistem ya, kalau ada yang bermasalah ini kan akan dapat notifikasi kan gitu, dapat notifikasi. Nah, ini teman-teman sebenarnya juga bisa ngecek
ke akunnya, ke SSCN-nya masing-masing ya. Di situ itu sebenarnya ada proses. Sekarang posisinya teman-teman ada di mana, pemberkasan, penetapan NIP dan seterusnya ya. Nanti kalau NIP-nya sudah selesai ya di situ akan kecentang di situ ya, NIP-nya sudah selesai. Nah, untuk aturan NIP itu sebenarnya gampang kok, makanya cepat. Ini insya Allah karena semuanya by system ya, tanda tangan pertek digital, pengumpulan dokumen juga digital, sebelumnya juga sudah dicek oleh instansi masing-masing, berarti otomatis yang masuk ke pusat kan yang sudah benar ya, insya Allah cepat. Karena penetapan NIP pun itu juga sangat-sangat mudah sebenarnya ya, nomor urutnya itu kan sangat gampang yang bikinnya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, NIP itu ada formatnya. Format yang pertama adalah tanggal kelahiran. Misalkan teman-teman lahir tapi tahun dulu 1989, misalkan bulan 7 ya, 07 tanggal 15. Nah, berikutnya adalah tanggal atau SK TMT-nya. Tanggal TMT-nya kapan? Misalkan teman-teman ini Desember 2020 gitu ya. 2020 12 kayak gitu. Ya 2020 12 ini tahunnya, ini bulannya. Berikutnya indeks laki-laki perempuan ya 1 2 itu. Berikutnya adalah ini bukan indeks ya, ini jenis kelamin ya. Kalau terakhir indeks ini 3 digit ya, 001 misalkan. Nah, indeks ini apa? Indeks ini, nah ini kan sama ya, misalkan. Ini sama. Ini pasti kalau TMT-nya sama, yang tengah ini pasti sama, yang membedakan nanti mungkin jenis kelamin. Nah, apabila ada yang tanggal lahirnya sama, TMT-nya sama, maka akan diurut. Nah, teman-teman urutan keberapa? Kalau misalkan 2, berarti ada yang abjadnya di atas kita, dan tanggal lahir dan TMT-nya sama. Gitu. Insya Allah ini kalau by system seharusnya sangat cepat. Karena tidak ada nomor-nomor unik apa kan, enggak. Ini hanya tanggal, indeks, selesai. Harusnya insya Allah target Desember, 1 Desember bilangnya targetnya ya. Cuman kalau ya semoga saja itu bisa cepat, karena kalau dari aturan ini tadi ini kan 30 ya. 30 hari. Mana tadi? Ada tadi mana 30 hari. 30 hari kerja setelah penerimaan penetapan NIP dari BKN, kemudian membuat keputusan pengangkatan atau SKCPNS. Jadi setelah penetapan NIP dari BKN, nah maksimal ini 30 hari. Ya semoga saja nggak sampai maksimal ini ya. Tapi kemungkinan ya Desember lah, insya Allah Desember. Mungkin kerja semoga saja juga bisa secepatnya. Dan ini bisa jadi catatan teman-teman ya. Kalau targetnya BKN ini kan 1 Desember, teman-teman kalau bisa itu sudah mengurus surat pengunduran diri dari instansi sebelumnya. Apabila memang membutuhkan hal-hal kayak misalkan saya dosen nih. Dosen ini kan ada yang namanya NIDN. NIDN itu ada home base-nya ke kampus apa gitu ya. Jadi dari kampus yang lama nanti dipindah ke kampus yang baru. Nah, salah satu syaratnya adalah lolos butuh atau SK pemberhentian dari instansi sebelumnya. Di situ ya, kalau waktu saya ngurus dulu di Kopertis itu harus SK pengangkatan SK pemberhentian itu harus lebih dulu daripada SK pengangkatan. Jadi SK pemberhentian saya ya di instansi sebelumnya harus di sebelum SK pengangkatan gitu. Karena dianggapnya kalau lebih dulu SK pemberhentian berarti kan sempat kerja di 2 tempat kan gitu kan. Paham maksud saya ya gitu. Tapi ada beberapa mungkin untuk formasi yang tidak membutuhkan itu ya nggak usah diurus, nggak masalah gitu ya. Oke, berikutnya kalau teman-teman di sistem sudah ada, penetapan NIP sudah ada nih, teman-teman bisa juga ngecek di sini ya, di IP-JASN bkn.go.id. Cuman di sini tidak selalu ada ya, cuman nanti kalau by system mungkin bisa cepat. Di sini saya ngecek senior saya itu keluar namanya, kalau saya nggak keluar. Cuman waktu saya, karena Kementerian Agama punya sistem sendiri, saya bisa ngecek ya di simpek.kemenak.go.id. Teman-teman yang di Kemenak bisa tahu nih pangkatnya apa, 3B misalkan, golongan ruangnya 3B, masa kerja. Ini masa kerja saya sebenarnya belum sampai 3 tahun malahan ya. Tapi karena ada ini penyesuaian masa kerja.
dari instansi sebelumnya Anda diakui, karena saya sebelumnya di instansi swasta diakui separuhnya. Ya lumayan lah bisa nambah-nambah ini, berarti kan kalau 2 bulan lagi saya sudah naik gaji lagi kan gitu kan, ada kenaikan gaji berkala setiap 2 tahun. Kalau teman-teman mau tahu tabelnya, ini tanggal pensiun saya juga bisa lihat kapan, tempat tanggal lahir kapan, NIP baru NIP lama bisa tahu kayak gitu. Itu sih teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat teman-teman, insya Allah nggak dalam waktu lama karena semuanya by sistem digital. Bersiap untuk mengabdi untuk negara, mengabdi untuk rakyat ya, untuk masyarakat. Semoga bisa jadi ASN yang amanah, semoga barokah ya, lancar semuanya sampai nanti 100% NIP. Dan buat teman-teman yang mungkin belum diberikan kesempatan di tahun ini, semoga diberikan kelancaran di tahun depan ya, semoga lancar, sukses lah semuanya. Oke, sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.